Halo, halo, Bung Rocky, ketemu hari Selasa ya. Hari ini di Malang rencananya akan ada unjuk rasa besar-besaran itu dari Aremania memprotes soal Ade Armando ya yang menunjukkan Teteng. Itu kita update saja beritanya ya. Dan kemudian soal Gubernur DKI Jakarta. PJ Gubernur Jakarta DKI Jakarta itu kan Anies tanggal 16 ya. Tanggal 16 hari apa ya? Hari Minggu ya, saya lupa ya harinya tanggal 16 pokoknya 16 itu hari Senin. Oh, hari Senin dia akan mengakhiri masa jabatannya dan tanggal 17 sorry Minggu Sunday. Ya Sunday dan itu rencananya akan ada dilepas secara besar-besaran gitu oleh para relawan di Jakarta. Jadi acaranya cukup besar katanya itu. Dia akan dilepas dan pada Seninnya nanti pejabat baru gubernur Heru Budi ya orang dari istana namanya saya suka lupa Heru Budi ya nama lengkapnya saya masih belum terlalu hafal. Itu akan dilantik pada tanggal 17 dan yang menurut saya agak terkejut ketika Pak Jokowi meminta agar Heru Budi membereskan soal kemacetan dan banjir di Jakarta dalam waktu yang singkat lah begitu. Itu Bung, sebelum kita ngobrolin update beritanya hari ini. Iya, itu Pak Jokowi sendiri yang bilang ya nggak mungkin kalau gubernur yang mengatasi bandar dan jadi presiden. Jadi Pak Heru ini juga harus jadi presiden dulu tuh. Baru kok Anda ingat aja sih. Hal-hal yang buruk kita ingat selalu. Tapi pada saat yang sama itu kan sinyal bahwa Anies nggak sukses. Kan itu terbaliknya cara melihat persoalan. Jadi disindirlah Anies tuh, bahwa Anies nggak sukses loh. Jadi jangan pilih Anies. Kira-kira begitu yang diucapkan Pak Jokowi pada publik tuh. Tapi publik nggak merasa penting-penting amat karena Anies kan udah tidak bertanggung jawab lagi tuh. Kan publik bisa bilang kan Anies sudah kadaluarsa sejak beberapa minggu lalu kan dihentikan. Ini jangan Anies lagi dong disalahin tuh. Dia udah nggak bisa bikin polisi kok gitu. Ini permainan alasan aja sebetulnya. Ya. Dan kita tahu lah apa message yang ya. Ada message gitu ya. Ada message on the bottle. Apa itu? Kalau gitu ya. Hal yang paling mendebarkan sekarang adalah memperhatikan kasakusuk antara Ibu Mega dan Pak Jokowi. Itu mengapain tuh pertemuan di sana, lalu Pak Jokowi menerangkan problem bahwa ya itu belum selesai, masih ada ya macam-macam lah. Tapi kita mau lihat sebetulnya ujungnya apa. Kalau DKI udah diganti gubernur, berarti kita tunggu ini masih ada musim hujan 1 bulan ke depan itu. Apa yang akan dilakukan? Kalau lebih buruk lagi banjirnya, ya diganti lagi dong PLT-nya karena nggak mampu untuk menyelesaikan banjir atas perintah presiden. Dan kita pastikan karena ini memang masuk musim hujan ya. Ini kan baru sekarang hujannya mulai deras sekarang ini walaupun mestinya sejak bulan September, tapi sekarang baru besar-besarnya nanti Desember Januari itu akan parah dan saya kira nanti orang tetap akan menyalahkan Anies kan, kalau banjirnya masih terus berlangsung sampai Januari nanti. Ya, jadi nanti berubah lagi itu. Orang akan salahin itu, salah sendiri itu kan mestinya Anies diperpanjang, Anies punya kemampuan. Jadi hal-hal begitu yang kan politik Indonesia selalu diasuh oleh isu-isu dangkal hanya untuk menjebloskan seorang dalam opini yang buruk kan itu konyolnya di situ. Ya. Dan kita pengen itu sebenarnya berhentilah ya membuat narasi-narasi semacam gitu karena ini yang saya kira menjelaskan gitu mengapa kita sebagai bangsa itu nggak pernah maju jalan di tempat gitu. Tapi saya ralat nih. Saya kira nggak ada salahnya karena IQ kita kan rata-rata 78. Jadi ya memang wajar dong kalau begitu, Bung Rocky. Sorry, saya ralat deh omongan yang tadi itu. Udah bener deh memang begitu realitasnya. Ya, problem kita selalu dalam soal itu. Ketidakmampuan untuk melihat masalah secara konsepsional, secara makro bahkan, secara komprehensif, menyebabkan pendangkalan percakapan politik. Nanti mungkin awal Desember nanti Pak Heru sebagai pejabat gubernur bilang, itu saya nggak mungkin selesaikan, kecuali saya jadi presiden. Jadi nanti diskusinya soal-soal yang dangkal itu. Sementara ekonomi nggak bisa dipulihkan, sementara masalah mendasar bangsa ini soal ketegangan politik juga tetap berlanjut. Jadi poin dasar bernegara itu diabaikan hanya karena berupaya untuk cari sensasi dengan kirim-ngirim sinyal. Pak Jokowi jelas mengirim sinyal bahwa Anies tidak sukses.
berarti akan sukses adalah Pak Heru tuh, karena udah dikasih tugas baru lagi itu, selesaikan macet, selesaikan banjir. Nah kalau Pak Heru juga gagal, nanti Pak Heru akan kasih alasan lagi kenapa dia gagal tuh. Jadi bukan itu masalahnya, itu masalahnya penyelesaian mendasar sistem pemerintahan kita itu. Nanti orang berpikir juga ya Pak Heru kan ditaruh di situ bukan karena dipilih rakyat tuh. Jadi dia pasti nggak perlu bertanggung jawab pada rakyat. Kan dia ditunjuk oleh presiden, oleh menteri dalam negeri. Jadi masalah itu balik lagi soal masalah legitimasi. Sekian banyak pemimpin daerah tidak punya legitimasi dan itu berarti ada problem. Memang beberapa di daerah saya tahu ada yang bermutu memang, yang mengerti soal lingkungan, yang paham tentang organisasi birokrasi, tapi dia tetap tidak punya legitimasi itu karena tidak dipilih oleh rakyat. Ya, dan oke, dan dalam beberapa hari ini kan kalau kita lihat ya soal penunjukan ini kan kita sudah jelas ini orang istana, ini dulu orang dekatnya Ahok dan Pak Jokowi gitu ya, Heru ya. Dan kemudian ada berita terbaru juga ini, Bung Rocky, Kepala LKPP ya, lembaga itu yang kemarin ditinggalkan oleh Azwar Anas itu yang diangkat menjadi menteri, ini sekarang diisi oleh mantan wali kota Semarang ya, mantan wali kota habis masa jabatannya dan dia kemudian sekarang mengisi lembaga LKPP ini, lembaga tinggi negara. Ini kader PDIP dan Bu Megawati mengingatkan hati-hati di situ duitnya banyak banget gitu. Ya itu juga pertanda, tolong simpan ya uangnya itu ya. Jangan kasih ke siapa-siapa, kira-kira begitu kan. Ya. Amankan uang banyak itu. Buat apa ya? Tentu buat sesuatu lah. Tapi kita udah bikin dugaan buruk sebetulnya. Kan sering kali kita anggap ya, kan dia mungkin profesional di bidang itu. Tapi begitu disebut ini kader PDIP, lalu berubah lagi cara berpikir kita. Ya mungkin karena kemarin Ibu Mega ketemu dengan Pak Jokowi, maka Ibu Mega mengusulkan seseorang untuk di LKPP. Karena itu lahan yang basah. Jadi orang akhirnya mencurigai. Karena nggak ada pakem. Seseorang diangkat itu dalam kapasitas apa, dengan kualitas apa, kan ya. Ini masalah-masalah semacam ini yang nggak pernah kita tahu. Ya. Dan Pak Jokowi jelas tidak punya pengetahuan yang lengkap tentang sumber daya manusia di tingkat pusat, karena Pak Jokowi kan lingkungan pergaulannya juga sempit. Jadi pasti Pak Jokowi juga dapat informasi aja tuh, tolong ini diangkat, tolong itu diangkat. Lalu dia mulai hitung batu tuh, yang mana yang duluan tersebut, yaitu yang kira-kira diangkat. Jadi ini lagi masalah rekrutmen yang tidak ada basis legitimasinya, tidak ada basis kapasitas. Itu menimbulkan dugaan bahwa pejabat publik diangkat karena transaksional, bukan karena kapasitas. Ya. Oke, sekarang kita ngomongin soal pertemuan Pak Jokowi dengan Ibu Megawati itu. Dan di tengah situasi itu kan sekarang udah mulai bermunculan statement-statement seperti misalnya PKB yang menyatakan mereka kelihatannya akan segera mendeklarasikan capres Pak Prabowo dengan Caimin gitu, dan mereka nggak perlu lagi bicara dengan PDIP gitu. Dan juga misalnya membantah di Golkar, misalnya Agung Laksono, ketua Dewan Pakar Golkar menyatakan oh enggak, itu cuman semacam apa ya, semacam ucapan congratulations, ucapan selamat saja dari Pak Akbar Tanjung, sebelumnya Pak Akbar Tanjung yang mendukung Baswedan dan sebagainya. Ini saya mulai mengentus jangan-jangan kalau lihat skenario semacam ini PDIP bisa nggak dapat partner nih pada Pilpres 2024 ini, Bung Rocky. Ya sekali lagi ini masih jauh tuh. Kalau disebut calon presiden itu artinya sudah diiyakan oleh KPU. Nah, kan KPU yang mesti mengumumkan nih calon presidennya. Kalau sekarang kan ya bakal calon presiden, masih bakal tuh. Karena ada soal koalisi, ada hal yang mendasar, yaitu hitung-hitungan presiden iya, tapi kalau nggak ada calon wakil presidennya apa? Kan mesti langsung satu paket kan. Karena yang dipilih ada presiden dan wakil presiden. Jadi setiap kali kita dengar ada deklarasi, ya kita tahu itu mungkin 20% masuk akalnya, selebihnya nggak ada tuh. Anies dicalonkan sebagai presiden, tapi sebetulnya dia belum dinyatakan calon presiden karena belum punya kualifikasi yang diizinkan oleh aturan, kecuali KPU udah nyatakan oke. Demikian juga Anies juga belum pasti mau wapres dengan siapa. Walaupun elektabilitas tinggi, kalau wapresnya nggak ada ya tetap misalnya Anies diboikot wapresnya, semua orang merasa nggak perlu kasih wapres pada Anies, jadi nggak bisa maju juga kan. Jadi ini soal-soal yang disebabkan oleh 20% itu. Tapi kekonyolan ini kan mau ditutupi dengan pikiran bahwa kalau udah diajukan ke dalam media massa oleh lembaga survei, maka mereka lah calon presiden. Ini calon presiden yang disodorkan oleh media massa yang mengutip hasil survei. Kan itu
problem kita. Jadi sekali lagi desain awal itu nggak jelas. Kalau di Amerika jelas, begitu Partai Demokrat bilang ini calon saya, itu pasti dia calonnya tuh. Ini di ujungnya juga bisa berputar-putar tuh. Nah, kesulitan kita membayangkan PDIP sebetulnya mau maju apa enggak. Calonnya siapa? Oke, ada calon presiden siapa Puan. Oke, itu keputusan partai untuk menyelamatkan kekacauan kalkulasi. Kalau Puan ditaruh udah nggak ada kekacauan, tinggal orang kampanye buat Puan kan. Maka akan disegerakan kolonel-kolonel ini untuk mengumpulkan suara. Itu lebih masuk akal tuh. Tetapi sekaligus orang lihat ya siapa wakil presidennya. Bisa aja nggak ada orang yang mau jadi wakil presiden Puan. Karena merasa bahwa begitu Puan dinyatakan presiden, wakil siapapun itu akan membuat Puan kalah bersaing dengan Anies. Kira-kira begitu. Jadi saya lihat bahwa karena ketiadaan calon, maka calon yang potensial menandingi Puan pasti dipangkas. Anies terutama yang pertama tuh. Jadi masalah kita bukan mencarikan calon, tapi memangkas calonnya. Memangkas calon yang potensial untuk mengganggu elektabilitas Puan. Begitu cara melihatnya sebetulnya secara real politics. Ya. Ini kalau saya baca Hasto, ini kemungkinan mereka baru akan mengumumkan calonnya itu pada bulan Juni tahun 2023 ya, tahun depan. Jadi masih ada sekitar setengah bulan, masih lama gitu. Tapi kita lihat pertempurannya di media sudah ada bagaimana Hasto rajin mendowngrade Anies sekarang misalnya begitu, juga mulai merasa bahwa Nasdem ini menjadi pengganggu dan karena itu harus segera disingkirkan dari kabinet. Tapi dalam hal ini kelihatannya Hasto atau PDIP tidak sendirian karena Jokowi mania juga sudah mulai menyuarakan itu pentingnya segera dikeluarkan dari kabinet Nasdem gitu. Jadi periode 1 semester ke depan, proyek PDIP, proyek Pak Jokowi adalah de-anisisasi. Anies mesti dihilangkan dulu sebagai faktor. Dan tunggu bulan Juni itu lama betul. Padahal Ibu Puan sendiri mengatakan tahun politik tiba lebih cepat. Ini akhirnya jadi lambat juga tuh. Karena ada penghalang gitu, faktor Anies. Jadi Anies ini udah jadi duri dalam daging demokrasi, kira-kira begitu. Dan mesti dicabut dulu. Oke, nah ya dan ini tapi kan saya kemarin juga menyatakan sebenarnya ada dua cara sebenarnya untuk mengaborsi Anies. Satu, gagalkan koalisi kan gitu ya, koalisi Nasdem, PKS dan Demokrat, dan itu lebih soft gitu ya, nggak terlalu kasar gitu, atau disperindikan. Kalau sperindikan ini kan terlampau kasar gitu. Nah ini juga yang menarik misalnya ada statement dari Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi yang menyatakan bahwa mereka belum ada rencana deklarasi presiden karena mereka menunggu keputusan Majelis Syuro gitu, dan ini pun juga menjadi tensi politik menjadi naik lagi kan gitu. PKS memang sistemnya begitu. Jadi PKS ya udah secara konsisten aja kan mengatakan nih memang itu keputusan Majelis Syuro tuh. Tapi secara samar-samar kan PKS akhirnya mungkin terganggu sedikit karena kurang diasuh secara bagus oleh Nasdem soal pencalonan Anies tuh. Dan itu menunjukkan bahwa kalau begitu Anies itu dicalonkan sekedar untuk memastikan bahwa Nasdem itu percaya diri, kira-kira begitu kan. Dan Demokrat dengan PKS, kendati Anies sudah datang bertemu dengan PKS dengan AHY, tapi sinyalnya nggak jelas itu. Tentu Demokrat ingin kasih semacam protes, kan mestinya tetapkan dulu calon presiden, tetap calon wakil presiden, baru deklarasi itu memang lebih masuk akal supaya nggak ada ketegangan lagi kan. Kan sekarang juga Anies merasa mau nggak AHY digandeng tuh. Kalau kalkulasi Demokrat misalnya ya mungkin ke Ganjar lebih bagus, AHY itu berubah lagi kan parameter itu kan. Kan ini kan pertarungan di balik layar itu yang lebih menentukan. Tetap ada soal senioritas siapa, AHY, Surya Paloh atau Pak SBY. Pak SBY mungkin merasa ya bilang dong sama kita kalau mau dicalonkan lebih awal gitu. Jadi ada persiapan. Jadi tetap ada psikologi yang belum selesai di antara tokoh-tokoh ini. Nah Anies juga membaca itu sebagai kesulitan. Kan dilemparkan ke Anies bahwa ya silahkan pilih wakil presidenmu sendiri itu. Tapi itu artinya belum ada kesepakatan dengan Demokrat, minimal dengan Demokrat. Demokrat tetap ingin supaya Anies itu maju, tetapi ya harus jadi wakil presiden. Itu mesti jelas dari awal kan. Dan itu yang ditahan atau ditunda oleh Pak Surya Paloh dengan bermain sedikit diplomasi, ya terserah Anies lah. Itu artinya belum diputuskan. Kan etikanya begitu. Kan ini perlu koalisi, maka harusnya
koalisi udah selesaikan pasangan presiden dan calon wakil presiden. Ini dan saya juga menduga kemarin setelah hari Jumat itu saya menduga tadinya mestinya hari Sabtu atau Ahad ini akan ketemu dengan PKS, tapi ternyata tidak ada kelanjutan soal itu. Jadi ini juga menjadi sinyal-sinyal gitu bahwa ada yang belum clear nih kelihatannya. Gitu. Bayangkan misalnya kalau hari Senin depan Nasdem akhirnya mesti keluar dari koalisi itu, dan beberapa menteri udah siap-siap bawa kardus untuk Pak Joni Plate, siapa lagi, 2-3 menteri situ, kemudian pertanian segala macam. Nah itu kalkulasinya panjang, dia keluar dari kabinet, padahal masih ada 3 semester ke depan. Nah itu problemnya besar itu, soal cash flow partai kan tetap aja ada bisnis antara partai dengan menterinya, kan itu nggak mungkin nggak tuh. Itu nggak dihitung oleh tidak perlu kita hitung, tetapi bagi publik itu ukurannya mampu nggak. Kalau secara etis harusnya Pak Surya Paloh sebelum di reshuffle bilang aja konsekuensi kami keluar dari koalisi karena tetap orang tahu Anies itu anti dengan kebijakan Presiden Jokowi. Kan nggak mungkin mereka menyodorkan Anies sebagai oposisi tapi mereka ada di dalam. Itu etikanya juga mesti jelas. Jadi Pak Surya Paloh, Nasdem itu harus dilakukan benar yang diminta oleh PDIP, ya keluar dari koalisi dong. Kan itu intinya tuh. Tapi kita bicara tentang etika politik, keluar dari koalisi. Kalau PDIP bukan etika politik, karena dia memang saingan, itu bedanya. Jadi walaupun sama-sama kalimat yang sama diucapkan, persis katakanlah bisa, tapi beda maksudnya gitu ya. Ya jelas beda. Kalau akal demokrasi itu jalan, ya mestinya PDIP nggak usah ngomong. Kan lewat belakang aja kan PDI komporin pers misalnya tuh, ini demi etika, atau ngomong sama FNN tolong dong ngomong tentang etika politik, maka lebih masuk akal. Jadi PDIP merasa bahwa memang etika politik nggak boleh itu, tetapi jangan dia yang ngomong. Kalau dia ngomong jelas itu dalam usaha menggusur Anies atau membatalkan pencalonan Anies. Di situ terbaca kekurang hati-hatian atau ketidakmampuan akademis dari teman-teman PDIP untuk mengatur strategi. Publik akan anggap karena didorong-dorong oleh PDIP maka Anies akan makin melesat. Karena didorong-dorong oleh PDIP maka Nasdem pasti akan lakukan counter attack. Jadi persaingan antara Ibu Mega dan Surya Paloh belum selesai. Juga ketegangan antara Ibu Mega dan Pak SBY tidak selesai. Persaingan senioritas antara Surya Paloh dan Pak SBY juga belum selesai. Jadi banyak hal yang di belakang layar belum selesai. Oke, tapi kalau kita balik lagi, kita fokus ke PDIP ya, Bung Rocky. Mungkin mereka tadinya tidak membayangkan ya bahwa sebagai partai yang satu-satunya berhak untuk mencalonkan presiden gitu kan, mereka sebelumnya sangat percaya diri gitu. Tapi sekarang mereka pada satu situasi, ternyata buat mereka sendiri juga tidak mudah gitu ya. Itu kita udah beritahu dari awal, nolkan supaya lega sama-sama. Kalau sekarang partai yang nggak punya threshold justru ngerjain partai yang punya threshold kan. Ajaib kan. Mestinya PDIP yang ngerjain partai-partai yang nggak punya threshold ini nih. Tapi yang jadi terbalik, karena tadi terpaksa mesti berkoalisi walaupun koalisinya nggak jujur. Kan itu jadinya kan, ini koalisi antara iblis jadinya itu, saling ngintip sebetulnya kan. Itu intinya kan. Kan Nasdem akhirnya mesti sama PKS atau sama Demokrat yang sebetulnya juga ya ada hal yang belum selesai antara 3 partai itu kan. Jadi lain kalau memang setiap partai mampu untuk menampilkan figurnya sendiri, itu lebih mudah sebetulnya. Tetapi pasti di ujungnya juga akan ketemu kan. Kalau PDIP kasih satu figur, pasti koalisi itu mau jujur atau nggak jujur akan terjadi koalisi berdasarkan prinsip oportunistik atau pragmatisme. Dan PDIP akan dilawan bersama-sama oleh mereka ini kan. Karena di masyarakat udah terbentuk pikiran bahwa PDIP lawan dengan yang non PDIP itu, yaitu Anies. Jadi Anies akan lawan siapapun itu, yang disodorkan oleh PDIP maupun disodorkan oleh Pak Jokowi. Jadi memecah belah itu nggak mungkin lagi karena udah terbentuk. Kecuali besok itu Anies langsung dikasih jaket orange, itu lain lagi persoalannya. Mumpung masih lama ya pasang aja jaket orange kalau begitu kan. Supaya mungkin KPK merasa makin lama nih kita membantu deklarasi Anies tuh. Jadi sebaiknya di jaket orange kan aja tuh. Itu pikiran dari kekuasaan tuh. Tapi waktu itu terjadi persoalan politik jadi berubah tuh, dan tiba-tiba Anies bisa memimpin people power.
Yes, oke. Nah, ini kerumitan-kerumitan semacam ini yang saya kira sejak awal mereka nggak pikirkan, tapi kita sendiri sejak awal sudah mengingatkan soal itu. Gitu. Ya, ini yang namanya gagal membayangkan yang disebut rolling plan. Gitu. Jadi rencana yang bergulir terus kan. Kan ini semuanya rolling plan. Kenapa rolling plan? Karena nggak ada kepastian. Jadi mau masih disebut capres, padahal sebetulnya bakal capres baru. Wakil presidennya nggak ketemu, koalisinya belum lengkap kok. Nah, 3 bulan ke depan ini harus sudah selesai tuh, wakil presiden sudah selesai supaya ada kepastian. Walaupun saya FNN merasa bahwa ya itu membatalkan pemilu lebih bagus untuk perubahan politik daripada ikut pemilu yang akhirnya dibiayai oleh 2-3 orang yang sama aja sebetulnya. Yes, oke. Baik, terima kasih Bung Rocky, dan selalu kita ingat bahwa akar persoalannya itu 20%, karena itu kita menyodorkan antitesanya adalah 0%. Gitu ya. Udah kasakusuk kemana-mana, padahal kuncinya cuma soal 0%. Iya. Oke, thank you Bung Rocky. Sip.